Kembali ke bahasan tentang perilaku seorang tokoh agama, menyandarkan nama besarnya kepada nama besar Nabi kita, lalu melakukan dosa semaunya. Ada jaminan serusak apapun cucu Nabi nanti akan masuk surga. Nah, ini namanya ajaran sesat menyesatkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, seandainya anakku Fatimah mencuri, tak potong tangannya. Walaupun nggak terjadi, tapi seandainya ini bentuk daripada keadilan hukum Islam, universal, tidak bela. Wah, ini anak Nabi, cucu Nabi, wah anak Nabi saja loh. Ya, diposisikan oleh Nabi seperti itu, apalagi yang cucu Nabi, ya, duriyah Nabi, itrah asyirah Nabi, apalagi palsu malah. Apalagi palsu, wis double salah gitu. Pak Joko Nur masalahnya mungkin masih sangat percaya tanpa pikir panjang. Jadi mudah dimarginalisasi. Kasihan banget saudara kita. Nggih Pak Joko Nur. Inilah peran ulama melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui organisasi Nahdlatul Ulama, melalui organisasi Muhammadiyah, harus menjelaskan ke ummah. Tanggung jawabnya itu mengawal, ya, akidah, syariah, begitu juga sufiyah ummah. Dan untuk apa mereka diam saja, ya, nggak usah jadi pengurus MUI, menteri agama, nggak usah, ya, nggak usah. Jadi orang makmumin saja, ya, tanggung jawabnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ini tidak terlalu luas, ya, bebannya dan berat. Songgone ya, tidak terlalu berat bebannya. Nggih, Pak Bambu Runcing, Pak Sulati, orang Madura paling suka apa? Sundalan, janji surga, transfer ilmu apa? Nggih, Pak Sulati, nggih. Inilah kawan-kawan kami, harus kita tingkatkan literasi, ya, kita upgrade memori pemikirannya, peradabannya menuju Indonesia Mas, ya, harus dimulai dari sekarang. Ulama-ulama itu jangan jaim atau jaga image. Ayo terjun ke lapangan, bareng-bareng mengawal peradaban agar agama ini bisa diterima oleh siapa saja di muka bumi kita dan menjadi rahmatan bagi alam sekitarnya. Semuanya kita lihat Indonesia Raya sajalah, ya. Kalau kita melihat dunia masih belum kelasnya, gitu loh. Mohon maaf, belum kelasnya dalam arti secara bertahap saja. Dalam hal ini tentang hukum zina, ya. Jadi hukum yang diterima hukuman penjara oleh D. Habib Yusuf Al-Kaf ini tidak serta-merta bisa menggugurkan tuntutan hukum agama, karena ini hanya penyadaran saja. Kalau di dalam ayat yang lain, ya walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Hanya peringatan dari pihak negara supaya kembali lebih baik, jangan mengulanginya. Kok sampai mengulanginya, wah, berarti nggak ada gunanya lembaga pemasyarakatan di sana. Tidak membuat, ya, warga didikannya menjadi lebih baik, tapi malah lebih buruk dari sebelumnya. Biasanya masuk penjara raiso nyopet, nggak terambil, nyopete setelah keluar dari penjara malah tambah mahir, karena di dalam penjara mendapatkan kursusan dari kawan-kawan yang senior. Biasanya kalau kasus perzinaan, pelecehan, pencabulan masuk penjara itu biasanya dipermak, ya, sama kawan-kawan lainnya, biasanya. Tetapi karena ini diyakini Yusuf Al-Kaf ini sebagai cucu Nabi kita, ya mungkin aman, ya. Karena di penjara itu juga ngimami, ya khotbah juga, ya ceramah. Seakan-akan nggak ada penyesalan, gitu loh. Santriyahnya diperawani kayak gitu lah, gimana? Yang kalah malah justru santriyahnya harus diusir dari daerahnya, bukannya Yusuf Al-Kafnya. Itu bagaimana? Ini coba dipikir bareng lah. Ya nggih, namanya Ja'far dari Batu Ampar, nggih. Romo Ki Abdul Ghalib
juga PWI LS Pamekasan, ayo dipikir bareng lah. Dipikir bareng, ayo. Cocok apa enggak? Silakan kalau ya sudah diterima oleh masyarakat sana, tapi harus diawasi. Diawasi, tetap harus waspada. Karena ini penyakit kambuhan itu. Enggak peduli santriyahnya, bisa juga jamaah atau istri-istri kita, hati-hati. Yang di Pabuaran Cirebon yang istri orang aja ya dimakannya kok. Ya. Ya tidak Habib saja, ya Ustadz Kiai juga. Ini adil. Ya. Belum lagi yang di Jember ya. Dek Fahmi Mawardi kemarin itu ya masih keluar-keluar kayak gitu, enggak ada rasa malu gitu. Al-khaya'u minal iman itu enggak berlaku seakan-akan itu. Malu itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman, itu enggak benar-benar difahami dan dijalankan. Jadi kayak tanggal 29 Juni kemarin di Arak kawal gitu, Allahu Akbar, dicium-cium, aduh balik itu. Jenengan lihat nanti deh para pemirsa dan pendengar semua di channelnya. Channel nama aslinya dulu dirubah sekarang ya. Tolong dilihat, nanti kami sertakan di link di bawah video kita. Daripada nanti kami disangka Kiai kok ghibah. Ya, ini untuk pelajaran nih. Baru kali ini saya membahas fokus satu tema atau materi ngaji bersama yang menyorot satu orang ini karena berbahaya. Berbahaya. Membahayakan umat di sekitarnya. Membahayakan manusia lainnya. Kalau dibiarkan saja, wah, ulama ya berdosa, nggak amar ma'ruf nahi anil mungkar. Ya tidak semuanya sesat, tapi banyak doktrin-doktrin, dan ini sudah disorot oleh ulama-ulama dunia, tapi tidak berdaya. Karena kitab-kitab itu beredar pada negara tertentu saja. Kalau negara-negara yang muslimnya sudah cerdas ya mereka nggak bisa ya seenaknya mengedarkan buku-buku. Nanti akan dicap itu wong lantur gitu ya. Sufi-sufi Hadromi itu berbahaya juga. Lah, lahan subur ya Indonesia yang akan ditanam ya dogma dan doktrinnya. Untuk kita bentuknya, hasilnya seperti apa? Ya ini, seperti ini tadi. Seperti ini. Kebalik dunia, kebalik Indonesia ini. Jauhkan anak putri kita dari mereka yang khususnya masih muda-muda itu. Berbahaya. Berbahaya. Lindungiku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana traumanya ya santriyah yang dizinainya, mohon maaf. Ya, menuduh zina itu kan nggak boleh. Ya. Kena hukum berat. Ya. Tapi kalau sudah terbukti pihak Pak Polisi itu juga tidak ngawur ya, mau sekedar nangkap tanpa bukti saksi nggak bisa, ya. Berarti kita boleh untuk pelajaran bagi lainnya, pelajaran bagi lainnya. Kalau didiamkan saja, nanti akan ada korban lagi yang menyusulnya. Biasanya seperti itu, enggak? Kah kita kemarin melihat beritanya, ya? Sekelas Rifki Alidrus saja ya istri orang bisa diembatnya. Belum yang di Pabuaran Cirebon itu istri orang, istri mukibinnya gitu loh. Kalau yang di Rifki Alidrus itu bukan mukibinnya ya, tapi istri yang minta nasihatnya, istrinya orang yang minta nasihatnya malah dimakannya buah khuldinya itu. Lah ini kan ya kejahatan luar biasa. Dan rata-rata ketika diproses sampai ke meja pengadilan itu nggak jadi gitu loh. Ada deal-deal. Nah ini akan berbahaya, terus membahayakan generasi muda kita. Wong generasi muda milenial dan zilenial ini aja sekarang kita was-was kok terkena hukum peradaban yang mereka belum siap menerimanya kok.